arah Ruins ataupun La Cobreria. So gue penasaran kalian dari Aerowolf bakal turun kemana, karena kemarin si Aerowolf kan udah mulai kekeh turun di Ruins. Hari ini mungkin mereka bakal pindah ke bagian LL ataupun ke bagian-bagian berbeda. Enggak turun LL, mereka lewat. Mereka kayaknya bakal ambil antara Crash Del Valle atau Tierra Bronca deh. Mana tuh mereka? Itu masih ada di pesawat? Oh ya, mungkin ke arah belum. Kampung Militer. Mungkin, tapi ada clash pertama kali cuy di arah bawah tempatnya Secret Jin dan juga Blue Beast. Blue Beast tumbang. Blue Beast tumbang, satu player mereka. Bahkan Lufa ternyata yang dipulangkan langsung menuju ke arah lobby dan circle-nya. Titik tengahnya di sekitar power grid. Betul, ini bakal memudahkan BTR. Tapi kita bakal lihat Aerowolf sih, karena dia punya PR cukup berat. Tapi tampaknya di awal-awal kita bakal ke fight kembali antara BB dan juga TSJ. Dimana dari BB kehilangan pemain bintang mereka, lagi-lagi Lufa dipulangkan di awal permainan. Bahkan member-member yang lainnya kali ini perlu regroup kembali dan perlu menyatukan kekuatan untuk menghadapi tim Secret Jin. Ya, bahkan kalau kita perhatikan drop zone-nya, RRQ tidak kembali ke Monte Nuevo ataupun ke arah El Pozo. Mereka scrappingan di arah Minos del Sar, di pulau terpisah Miramar ini. Betul, karena mungkin karena nggak nyampe, mereka pilih tempat yang sepi lainnya. Karena gue yakin, Pas, dari tim-tim yang bertanding, mereka sudah mencatat mana lawanmu. Dan mereka cuma bisa nonton doang, itu paling nggak enak feelingnya. Apalagi poin mereka cuma tinggal segitu kan, tinggal dikit lagi nih ke balap sama Aerowolf. Kalau sampai ke balap lagi sama Blue Beast atau Ewan, Secret sih bener-bener ini sedih banget. Mirip satu momen Pas, di PMPL Season 1. Tusun atau mau gimana pun ya, ujung-ujungnya adalah poin. Yang menentukan lolos adalah poin. Betul, dan ngelihat tim ini main bagus atau enggak ya berdasarkan data yang ada. Datanya dari mana? Dari poin yang mereka dapatkan, dari survival time-nya mereka, dari dealing damage yang mereka lakukan di in-game juga, healing-nya juga dihitung untuk menentukan tim ini performnya seperti apa. Oh wait, lagi ngebahas tentang statistik, tiba-tiba melihat sebuah momen yang sangat menggemaskan, di mana Blue Beast Divin melihat satu orang Cosmos tertangkap again and again. Kompor lagi. Cosmos sering banget tertangkap. Cosmos sering banget ketangkap di awal-awal loh. Kenapa jadi bilang kompor? Cosmos ya, bener-bener dia sayang banget sih. Dia salah satu pemain yang paling kuat dari tim TSJ, tapi sering banget ke pick off di awal-awal. Entah kenapa ya, entah ketabrak, entah langsung tembakin, entah di rush. Tapi memang Cosmos yang paling sering menjadi korban di awal-awal. Tapi kali ini beruntungnya Cosmos bisa diselamatkan. Dan kita bakal lihat dari tim BB bermain sangat-sangat defensif menghadapi tim TSJ yang kembali fight di daerah Cuacera. Ronde 2. Round 2 kali ini. Betul, round 2 untuk Blue Beast. Apakah mereka bisa bertahan? Satu player mereka sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. 3 player aja yang bertahan kali ini. Lufa lagi. Kalau lo bilang carry-nya Blue Beast kan? Iya, menurut gue pemain bintangnya ini. Dia satu pemain yang paling bersinar dari tim Blue Beast menurut gue. Dengan beberapa kali memiliki gameplay cukup oke banget. Tapi itu bakal juga tim TSJ ya. Mereka bermain dengan cukup galak juga. Mereka sedang pengen mencari kill tambahan. Dan sudah bermain galak menghadapi tim BB. Yang kali ini bermain dengan 3 orang doang. Setelah tadi satu anggota dipulangkan di awal-awal. Dan TSJ memiliki jumlah anggota lebih banyak. Zona pun sudah mulai menutup dan akan pindah. Kemana kan dia akan pindah? Itu akan sangat menentukan tempo bermain pada kali ini. Ya, kalau ke utara temponya bakal berantakan lagi. Ini ke arah utara aja. Walaupun agak ngedonat ya. Tapi ternyata benar-benar ngedonat. Tapi spray dari Aito-chan mendapatkan 3 player dari tim Secret Jin. Oh my god, this is disaster man. Ini disaster banget dan hanya Kingzo yang bertahan. Namun push dan momennya berhasil dimanfaatkan dengan sangat-sangat baik. Secret Jin pulang ke arah lobby. Tampaknya mereka melupakan seorang Aito-chan di high ground dan dari tim Blue Beast sekarang memiliki 4 poin. 4 poin yang berharga banget bagi tim Blue Beast ya. Itu 4 poin yang benar-benar bakal sangat worth it untuk mereka mengejar kembali top 16. Tembakannya nggak dilontarin Pas. Knock 3 langsung. Yep. Satu klip knock 3. Ini kabar baik untuk Blue Beast, tapi tidak terlalu baik untuk Aerowolf. Dibilang kurang baik ya benar, tapi nggak sampai fatal juga sih. Yep. Ya sedikit peringatan aja untuk Aerowolf bermain lebih baik lagi. Karena Blue Beast masih di bawahnya Ewan kan. Ini harusnya Aerowolf itu 16, Ewan itu 17, 18 itu Blue Beast. Betul, karena Blue Beast itu nge-skip 2 game. Yap. Nah ini dia, kita bisa lihat tuh di bagian atas Aerowolf di posisi 16 dengan 184 poin. Terus dari 180 beda 4. Oh, ke Blue Beast bedanya 20 poinan lah. Itu udah nambah poin kill, setahu gua. Setahu gua poin kill udah masuk dalam perhitungan. Poin placement yang belum masuk perhitungan, setahu gua. Tapi kalau kita lihat juga kayaknya temponya semakin tinggi flow seperti yang udah kita bahas di awal. Ini beda banget tuh. Early game-nya beda banget sama kemarin. Hari kedua. Sama kemarin itu beda banget. Iya, hari pertama, hari kedua. Beda banget permainan dengan tim-tim yang bermain pada hari ini. Hari ini mereka kayak all out. Ketemu orang lawan, ketemu orang nge-pick, tembak. Kemarin ketemu orang, tembak-tembak nggak kena, front. Tahan aja. Hari ini udah nggak ada, apalagi Archer.
dari menit pertama, dari mereka turun, tuh mereka udah siap tempur. Yang gue suka dari Archer, mereka nggak melakukan pergerakan yang nothing tulus, tapi mereka bener-bener terorganisir banget. Mereka bener-bener menjual strategi mereka untuk ditunjukin show off skill mereka di kesempatan terakhir ini untuk super weekend yang terakhir. Jadi walaupun mereka nggak lolos, tapi mereka bermain dengan sangat baik, sangat baik. Bahkan akhirnya tapping menggunakan SKS-nya menjatuhkan satu player. Satu playernya sudah berhasil di pick off dari Zeus. Dan pintunya bahkan sudah dihancurkan. Angle shootnya semakin terbuka untuk melihat posisi dari tim Zeus. Tapi itu bakal juga dari tim BTR sudah mulai mengincar ya perbukitan dan pegunungan di daerah PK2. Akankah mereka menggunakan cicakar juga? BTR bukan tipikal cicakar sih, setahu gue. Iya, tapi mereka juga jarang kesini pas. Ini tempat yang BTR nggak terlalu sering hinggapi. Transitnya BTR biasanya ngambil di bagian bawah dari tebing ini, terus habis itu mereka ngambil komponen di kanan atau mereka ngambil komponen di arah kirinya. Kecuali sekarang BTR mau coba untuk mengambil high ground, belum tahu ya. Kita akan melihat nih, apakah BTR untung gak ada ternyata apa-apa dalam circle, tapi tampaknya kita bakal ada fight kecil antara Envy dan juga tim A1. Akankah tim Envy mempush A1 dan coba menahan poin mereka kembali pada kali ini? Tapi dalam posisi sekarang, Order G masih dalam posisi yang cukup sulit ya. Tapi kita bakal lihat sisi dari tim Old Boy, Navi sudah mengumpulkan kill tambahan dan datang backup dari tim A1. Tapi dari jarak luar, ada teman-teman yang lontarkan juga dan datang backup dari tim Nova kali ini. Tapi Jimmy akan kena kali ini. Dua member dari tim Nova dalam posisi lumpuh. Paraboy di luar, hampir dapetin satu tapi low HP dari Paraboy, dia bakal close combat dan Paraboy dihajar habis. A1 meratakan Nova, dipulangkan ke arah lobby. Nova kali ini tumbang dan memberikan kesempatan untuk A1 membalap poinnya Aerowolf. Iya, tampak kita bakal dari tim Nova. Aerowolf dan juga A1, ini 184 buat Aerowolf, tadi dapat 3, harusnya sekarang A1 itu 183 poin mereka. Beda terpaut 1 poin aja. 183 untuk A1. Terpaut 1 poin aja. Aerowolf butuh match yang bagus untuk di match ini. Untuk menangis ya? Betul. Dan ini bener-bener gila banget, men. Mau nggak mau Aerowolf harus mulai agresif lagi. Terus Aerowolf harus ngedapetin point kill. Mereka harus ngedapetin placement. Setidaknya masuk di top 5 lah. Top 5. Minimal ya, per game 10 poin. Itu kita bilang kan, mutlak. Ya, betul. Mutlak, per game itu 10 poin kalau mereka pengen lolos kali ini. Dan menurut gua, game pertama menutup game kedua. Game pertama menutup game kedua. Game kedua kali ini, game ketiga perlu step up. Karena sekarang udah nggak punya cadangan poin. Butuh 10 poin lagi. Game pertama tuh ibaratnya udah ngebank 2 kali game. Betul. Tapi satu game itu bayar cicilan tadi. Mereka tusun kan? Ya, apalagi kill mereka juga nggak terlalu banyak tadi kan. Betul. Di Vikendi. Itu mereka bayar cicilan dulu dengan hasil lebih di game pertama. Tapi sekarang game ketiga perlu jalan setoran lagi. Di Wrangle pertama sih bener-bener ngebuat Aerowolf stabil banget. Mentalnya juga makin naik karena balik lagi loh. Untuk tim yang lagi butuh poin, mereka butuh satu match yang cemerlang, yang gemilang untuk ngebuat mood mereka makin bagus, mereka main pede, mereka makin percaya diri juga mainnya. Jadi apapun yang mereka lakukan akan nge-boosting mood mereka kalau mereka mendapatkan satu momen, dan mereka udah ngedapetin momennya. Dan enak banget. Circle-nya enak banget untuk Aerowolf, untuk Red Aliens juga. Ini butuh regroup. Zuxi dan Ryzen butuh regroup ke arah Microboy dan juga Luxi. Aerowolf langsung masuk menuju ke arah Pekado. Kalau mereka bisa dapat arenanya, ini enak banget buat Aerowolf. Betul, tapi mereka bakal coba menahani dari bukit, satu orang dikirimkan ke arah bagian-bagian arena di belakang. Langsung arena. Menempel dengan tim Blue Beast kali ini. Kita bakal perhatikan juga beberapa tim tampaknya tergocek dengan zona yang pindah begitu deras menuju ke arah Pekado. Bagian utara cukup ramai, so kita bakal mulai pertempuran daerah power grid luar ya. Daerah-daerah BTR, kalau BTR nggak turun itu bakal cukup berdarah nantinya. Fight dari semua tim yang bermain. Yep. Dan BTR butuh banyak banget mobil kalau mereka pengen nahan di bawah tebing karena butuh nge-forting untuk tembakan-tembakan dari arah lower ground. Tapi dari DA yang bakal berperang dengan tim Navi, satu pemain mereka berhasil diamankan. Ternyata Meku tumbang di tengah rotasinya. Terjatuh dari motor, bahkan satu player dari Navi darahnya cukup low. Harus healing dan smoke untuk menyelamatkan Meku. Tapi sepertinya dari DA mereka tidak ingin melepaskan momen ini. Molotov terus-terusan dilempar. Granat juga terus-terusan dilempar Old Boy. Old Boy sudah menggunakan medkit dan akan close combat. Silas cukup low, masih bisa bertemu dengan melakukan proning, tapi backup fire dari Saulus begitu cepat langsung menuju ke arah Old Boy. Ya, kita bakal kali ini seorang Matic bakal nembak langsung ke arah Selim. Kita bakal kali ini pergerakan dari Navi tampaknya bermain sangat-sangat agresif. Selain sini kita bakal dari seorang Solus masih menahan juga gempuran dari tim Navi. Matic bakal maju depan lagi, dapetin satu korban lagi kali ini. What an action dari Matic, bakal maju depan lagi dengan sangat pede banget. Tapi sayang sekali dari Navi tampaknya akan tersungkur dan dipulangkan ke arah lobby. DA mengumpulkan 4 poin yang sangat berharga dengan hanya kena satu player mereka. Betul, kenok 2, 1 dipulangkan. Ada pulang ya. Silas akan ter-revive, mereka mendapatkan 4 poin kill. Kali ini Aito-chan dari Bluebeam juga sudah
mulai perang dengan tim RRQ di mana G9 sudah dipulangkan menuju ke arah lobby dan RRQ juga berusaha untuk mendapatkan tengah-tengahnya. Mereka berusaha untuk mendapatkan arena dari Pekado. Dan dari arah Aerowolf mereka ngambil di rumah kiri. Iya, bangunan luarnya Betul. arena kali ini. Kita bakal lihat ya dari tim-tim lain mungkin bakal agak sulit untuk nge-push ke bagiannya tim Aero. Mengingat mereka berada di sisi luar dari Pekado, depannya itu terbuka banget dan ada tim-tim lain yang mengisi bagian high ground. Jadi tim yang lewat ditembaki oleh tim high ground terlebih dahulu. Bodyguardnya Aerowolf. Ada bodyguardnya sekarang Aerowolf, ada Bugis, ada RRQ juga, Ada BTR juga. ada BTR juga yang bakal datang. Ini wow, DA terpotong. Oh sorry, bukan DA yang Footballis. terpotong rotasinya, tapi Footballis yang terpotong dan harus menghadapi DA karena mereka masih butuh bergerak masuk ke dalam zona. Wah, Solkai. Wah, Barbar Gaming Israel. Barbar Gaming Israel baginya ngacir dan oke. Tidak kaget melihat momen seperti ini. Tapi yang gue kaget ya, teman-temannya nggak berhenti. Kenapa dia langsung lewat? Makanya itu tingkat kepercayaan gitu yang begitu besar. Antara percaya diri atau percaya teman. Ah, itu dia. Temannya bilang gue cover, lewat aja udah. Tapi itu blunder parah sih, itu blunder parah. Oke, ada backup juga dari arah belakang. Ternyata cross combat di bagian gundukan ini. Kali ini Lutz berhasil menjatuhkan satu orang. Race langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Sementara player-player DA yang lainnya, karena hanya menyisakan satu, akan langsung menuju ke bagian dalam dari zona. Untungnya masih bisa diselamatkan untuk posisi mereka sejauh ini. Ada tim-tim yang ada di bagian luar nggak sih? Harusnya udah masuk semua ke dalam zona nih. Harusnya udah masuk. Kita bakal sedikit replay ya antara dari Navi dan juga tim DA. Tadi gue sempat kira pas, itu gue kira Navi bakal menang. Tapi ternyata dari tembakan seorang Solus dengan sangat-sangat tenang menumbangkan Matic yang tadi lagi on fire dan langsung dipulangkan ke arah lobby. 12 tim tersisa dan juga masih ada 2 perwakilan Indonesia standing strong dengan 4 anggota mereka. Ya, let's go. Ini butuh permainan yang stabil, tapi dari Footballis, Lovazin termakan oleh Blue Zone karena ada Zeus yang menjaga di bagian bibir dari circle-nya tadi. Ini hanya tinggal Lutz, dia hanya punya 2 edkit, Molotov dilempar, Lovazin pulang ke arah lobby. Ini akan menjadi akhir dari Footballis. Betul, Zeus bakal coba memotong Garing, pergerakan masih- dari tim Football Spirit masuk ke safe zone. dapat kedudukan Masuk ke kecil. safe zone kali ini dan tampaknya Lubs juga bakal pulang di posisi 11 menyisakan 11 tim 30 musuh live. Ini baru eliminasi massal, Flo. Ini nih bakal hilang dengan sangat-sangat cepat. Ini mungkin tinggal menyisakan 7-8 tim. Betul. Dan Ryzen, oh my god, RRQ lagi-lagi duel El Clasico mempertemukan antara BTR dan juga tim RRQ. Satu player BTR sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. Ryzen tadi yang tertangkap dan ada pintu yang terbuka sendiri di arah arena. Bertemu 4AM lawan BTR. Ini 2 tim yang sedang berburu posisi puncak. 2 player 4AM sudah dipulangkan menjadi poin untuk Red Aliens. Rotasi juga akan dilakukan. 4AM hanya menyisakan 2 player mereka yang tersisa. Sub sudah tidak akan bisa diselamatkan lagi. Hasaki lebih memilih untuk mengamankan jalur rotasi dan tempat yang aman untuk mereka hingga mendapatkan placement terbaik bagi 4AM. Iya, kita bakal kayaknya dari tim BTR yang masih berada di ujung zona juga perlu men-secure area-area bawah mereka di mana ada ASL yang mengisi tepat di bawahnya tim BTR. Tampaknya bakal RRQ dan juga BTR bakal mengincar lawannya sama itu ASL, tapi Luxi dalam posisi kenok perlu diselamatkan secepat-cepatnya kali ini. Wow, Svan punya angle yang bagus karena BTR. Tiba-tiba ada satu mobil yang bakal datang, ada Lutz. Last man tadi bakal ada cross dengan Microboy dan Microboy mendapatkan poin bertambah untuk Red Aliens. 5 kill untuk Red Aliens. Hashtagnya juga masih cukup aman karena mereka masuk di top 10. Lihat, zonanya kosong kali ini. Benar-benar tidak ada yang mengisi kecuali ujung-ujungnya ada tim RRQ dan juga ada tim Aero. Aero cukup enak nih dalam rumah. Tinggal menunggu momen ketika zona bergerak, dia tinggal nyayur ke arah open field. BTR butuh nabrak ke salah satu tim sih. Lewat. Antara mereka nabrak ke ASL atau mereka karena ini high ground-nya kebuka semua. BTR turun sedikit dari bukit ini, itu udah kelihatan dari ASL, kelihatan dari 4AM juga kelihatan. Iya. RRQ juga bisa ngeliat karena BTR. Posisi mereka yang paling tidak enak untuk jalur rotasinya. Tapi kita bakal juga dari tim Makan Sarang Deer bakal cuma menghentikan ya pergerakan dari tim Blue Beast yang masih masuk dalam ujung-ujung zona. Ini kalau sampai menuju ke arah open field, kita bakal melihat pertempuran yang begitu berdarah di antara tim-tim yang lagi bermain. Mengingat sekarang mobil udah pada pecah, mobil udah pada habis semua. Tinggal gimana nanti mereka menyesuaikan adaptasi dengan circle barunya. Oke, dan BTR sudah berhasil mendapatkan tempat, tapi gua tahu ini tempat tidak terlalu bagus. Kalau nggak masuk circle berikutnya, ketika mereka turun dari tempat ini akan bonyok banget pasti buat BTR-nya. Jadi gua harapkan mereka bisa mendapatkan satu hiding spot yang baik. Arwah mendapatkan komponen cukup enak di arah perbukitan, juga masih banyak clash yang terjadi antara tim-tim yang mengambil sisi bagian utara. 4M juga bakal mendapatkan satu kontestan lagi karena ada A1 di sekitar mereka, tapi circle-nya menuju ke arah Aerowolf. Mereka mungkin bisa bertahan hingga top 3 kalau gini ceritanya nih. Iya, kita bakal dari One kali ini bakal coba perang dengan tim 4AM, tim yang cukup ganas kali ini. Kedua tim ini cukup dipantau oleh para tim Indonesia. Yap. Mengingat mereka adalah pesaing kuat untuk tim-tim Indonesia
kali ini. Dapat Dante. Ya. Oke, Nets yang cukup baik berhasil menjatuhkan Dante. 6ix9ine nggak berani ngedeket karena terlalu banyak utilities yang dilempar oleh 4AM. Granat berikutnya bakal dilempar sedikit lebih Wah, jauh dan low memberikan banget. damage yang begitu dalam ke arah 6ix9ine. Langsung saja di push berani. oleh 4AM. Mereka mendapatkan momen push dan mendapatkan 2 kill tambahan untuk 4AM. 6 kill sudah mereka bukukan dan Piketron juga berhasil mendapatkan player-player dari tim ASL. Kembali menambah poin 6 kill untuk Red Alliance. Zuxi mendapatkan 2 kill. Microboy berapa kill? Tadi gue nggak ngeliat. Kayak Microboy. tiga kalau nggak salah. 3 kill untuk seorang Microboy. Tapi itu bakal tim juga dari Aerowolf bakal menahan gempuran dari tim BB dan juga tim RRQ. Akankah Aerowolf bisa memaksimalkan game kali dan coba mengejar tim Secret? Baik lagi, menurut gua tim Secret adalah pengejaran mutlaknya tim Aerowolf. Betul. Jangan pikirin yang di bawah mereka, jangan pikirin yang terlalu atas, pikirin aja tim Secret. 10 poin per game. Tapi gue suka sama Bikin lagi caranya Aerowolf untuk Aerowolf mengatur gitu. mental mereka, mood mereka bermain. Ini mereka lagi kejar-kejaran loh. Ini posisi yang paling susah loh, Flow, untuk mempertahankan posisi mereka karena mereka udah masuk di top 6. Udah masuk di top 16 dan berhasil mendapatkan satu orang. Ragingnya tumbang. Aito-chan bakal keluar, Spav akan melempar granat dipantulkan ke bagian luar, menyicil HP dari Aito-chan, namun belum bisa memulangkan Bluebees ke arah lobby. 4AM pun bakal kepotong karena ada Konena Power yang bakal memotong rotasi dari tim 4AM. Sudah mulai berkumpul kembali 3 player dari Bluebees masih bertahan. Aerowolf akan melakukan stick, dan stick. Renaldo bakal menjaga di bagian gang ini, tidak ingin dibiarkan ditembus sama tim lain, bakal menuju ke arah mereka, tapi Bir dari arah RRQ juga akan memotong rotasi dari tim ASL. Begitu bebas angle shootnya dan Bigetron ternyata tidak bisa lolos dari lekukan yang tadi mereka dapatkan. Betul, dari 4AM juga bakal menyusul ke arah lobby, menyisakan Aerowolf. Aerowolf. Warga Indonesia kali ini berjuang dan coba memaksimalkan poin pada game kali ini. Tampaknya satu pesaing mereka itu Bluebees ya, masih berada tepat satu komponen dengan mereka. Gue rasa kalau Aerowolf meratakan Bluebees, ini bakal jadi satu boostingan mental yang luar biasa besar bagi mereka. Ya, ini kalau bisa meratakan Bluebees, poin mereka bakal lebih aman. Dari RRQ mereka nggak bisa bergerak lebih luas lagi karena di bagian high ground juga masih ada tim 13. Tim 13 itu tim DA. Satu player DA masih bertahan sejauh ini. Wah, ini ramenya tuh di bagian komplek PKDO ini. Iya, ini ramai di bagian komplek. Dan yang paling luar adalah tim Aerowolf yang harus menampung dapat dua silas. tim sekaligus. Tapi kita bakal lihat kalian juga dari tim Aerowolf ya. Top 4 man. Standing strong. Top Standing four, strong dengan cuy. 4 anggota mereka. Tapi Aerowolf nggak bisa bersantai dulu karena masih ada Bluebees sih. Pesaing kuat mereka juga nih. Bluebees masih berada dalam Circle-nya radar. kemana nih? Circle-nya kemana? Oh my god, ke arah Konena Power. Tempat Konena Power udah tempat yang paling prima. Ini chicken buat Chicken. KP harusnya. Harusnya chicken KP. Fix. Harus ya. 90% chickennya KP nih Ini harusnya. BB, RQ dan juga tim Aero bakal sama-sama bonyok. Ketika keluar dari kondisi bonyok, bakal ditungguin oleh Konena Power yang lengkap dengan 4 anggota mereka, sehat walafiat dan juga mengumpulkan informasi paling banyak dari keempat tim kali ini. Betul. Ini 4-4-3-3. Kondisinya bisa gue bilang berimbang untuk jumlah tim yang tersisa kali ini dan jumlah player yang tersisa untuk masing-masing tim. Karena perbedaannya hanya satu player untuk 4 tim yang tersisa kali ini. RRQ pun hanya bermain di bagian luar dari komplek ini. Bluebees gak bisa bergerak banyak juga. 2 player dari RRQ bergerak dengan cukup nekat. Mereka ingin mengamankan power ground-nya, tapi dari Konena Power sudah mendapatkan spot yang begitu nyaman. Bir ditumbangkan, Spav tertangkap oleh Bluebees, tapi masih ada 3 player dari Aerowolf yang bertahan dan Nage. 2 nets dilemparkan menuju ke arah tim RRQ, dihujani red zone dia buatan dari ngomong tim dagangan. Konena Power. Ayo, Bluebees apa? sudah Iya. mulai maju dan Bir 11 1, sudah 3. dipulangkan ke arah lobby. Ernie sejauh ini masih bisa bernafas, tapi pertanyaannya seberapa lama dia Iya, akan betul. bernafas? Itu yang terpenting kita bakal lihat dari tim Aero. Juga bakal perang dengan tim BB. Tampaknya beberapa kota mulai dipulangkan juga dapat kill tambahan bagi tim Aero. Tinggal menyisakan 1 member dari tim Bluebees yang bertahan seorang diri. Tapi Potato sudah full boost, sudah bersiap untuk healing. Bakal coba nembak kah? Kali ini bakal menghold posisi dulu lebih dahulu dan Potato bakal one on one dengan Aito-chan yang berhasil menemukan seorang Renare. Tapi Zona begitu sakit, Zona begitu mengamuk, Zona begitu jahat karena bakal memulangkan Aito-chan ke arah lobby di posisi Hashtag 4. 3 men. Hashtag 3 untuk Aerowolf. Limax 4 kill sudah mereka amankan. Ernie mendapatkan beberapa hit ke arah tim Konena Power, tapi mereka mendapatkan kedudukan yang bagus. Mereka punya mobil juga, fortingnya begitu rapi. Ini harusnya Konena Power yang chicken. D2E hanya memaksimalkan healing yang dia punya. Aerowolf hanya bisa memaksimalkan healing yang dia punya juga. Ini antara hashtag 3 atau hashtag 2 untuk Aerowolf. Limax. Betul, ini harusnya bakal Harusnya hashtag hashtag 3 sih. atau 2. Potato masih melakukan healing juga, harusnya bakal masih mendapatkan healing tambahan juga. Tapi kita bakal kayaknya di tim RRQ masih menahan bom-bom dari tim KP, tapi belum sampai tumbang, belum termakan oleh Blue Zone. Sedangkan tim Aerowolf perlu perang dengan Blue Zone terlebih dahulu dan RRQ memiliki 2 anggota. D2E kenok, tinggal Ernie dalam zona, tapi Aerowolf di push. gak punya chance masuk ke arah zona. Kita bakal lihat dari seorang Ernie, bakal dilindas kali ini. Tapi kita bakal lihat Oh, Aerowolf yang kedua. top yang kedua. top untuk Aerowolf Limax, berarti mereka mendapatkan 16 total poin. 16 total poin, berarti hanya butuh sedikit, tapi congratulations untuk Konena Power yang berhasil mendapatkan win
memperkokoh posisi mereka sebagai Takut sih. tim yang ada di ujung tanduk. 2 game 6 poin, tinggal butuh 6 poin lagi untuk mereka melewati Secret dan memastikan lolos ke Grand Final.